Chi Minh ke Mộc Bài. Jadi perbatasan antara border ya, antara Vietnam dengan Kamboja gitu. Nah, semoga aja gue bisa masuk ya ke Kamboja, karena kalau enggak aduh susah banget. Oke, jadi sekarang gue masih menunggu dulu karena kurang lebih waktunya dari sini itu kurang lebih perjalanan 6 jam. 6 jam. Ya, oke, sampai nanti. Guys, gue baru keluar dari imigrasinya Vietnam. Di belakang ini abis cop keluar Vietnam. Dan sekarang gue mau masuk ke Kamboja. Ya, di... Gila, tadi rame banget di dalam itu. Bukan rame sih, ribet, riweh, berantakan. Berantakan banget, gila, bener. So, oke, itu bus gue tuh. Udah ditunggu. Kita sekarang ke border buat masuk ke Kamboja. Ya. Guys, nah jadi gini, jadi gue sebagai pemegang kartu paspor Indonesia, jadi itu nggak bisa, kalau bukan nggak bisa sih, jadi harus kalau ketika masuk ke Kamboja, itu sekarang ini peraturannya harus ada interview dulu. Jadi interview in the spot, on the spot ya, jadi nggak bisa langsung dicap aja gitu masuk ke dalam negara Kamboja gitu, karena sebagai pemegang paspor Indonesia. Ya karena mungkin karena keadaan dan karena kemarin tuh banyak masalah lah ya, jadinya seperti itu. Good morning guys, apa kabar semua? Selamat pagi menjelang siang. Nah sekarang hari ini gue sudah sampai berada di tengah kota dari Phnom Penh. Yaitu gue hari ini jadwalnya itu mau keliling-keliling kota saja. Yaitu dari satu tempat bersejarah ke tempat yang lainnya. Nah sekarang gue ini berada di alun-alunnya depan Royal Palace. Ini alun-alunnya tuh belakang gua tuh. Aduh panas jadi gua pakai payung ya. Jadi berada di sini. Ini tempatnya ini Royal Palace itu buat tempat kediamannya dari Raja Kamboja dulunya gitu. Nah di belakang gua tuh di tengah-tengah. Tapi jam sekarang ini lagi tutup karena sampai jam 2 gitu. Nggak tahu dia ada jam-jamnya gitulah untuk datang ke Royal Palace ini. Oke, sekarang gue mau keliling-keliling dulu di sini Royal Palace, terus nanti ke White Pagoda, terus nanti gue mau ke apalagi tuh ada Wat Prem, terus ada lagi apa gitu, banyak lah pokoknya di daerah di dekat-dekat sini aja di kota, pusat kota gitu. Karena kalau jauh-jauh buat besok lagi ya. So kita lihat sekeliling ini ada apa saja yang bisa dieksplor. See you guys.
Nah guys, sekarang gue udah masuk di dalam kompleks Royal Palace. Nah di belakang gue itu merupakan Royal Palace-nya gitu. Nanti gue akan discover satu persatu ya, one by one ya. Jadi kalian santai saja, kalian tinggal duduk manis di sana, kalian tinggal ngopi-ngopi, nge-snack. Nah biar gue yang jalan-jalan, biar gue yang keliling-keliling, biar gue yang kepanasan. Ya, oke. Nah, sekarang gua mau mulai dari satu gedung yang di belakang gua ini. Tampaknya sangat menarik sekali ya. Oke. Tadi kalau begitu masuk, tiket masuknya ke sini itu 40.000 rial. Itu kurang lebih sekitar 10 dolar Amerika ya tiketnya. Nah, guys, ini merupakan sekeliling gua nih, di sini merupakan kompleks istana kerajaan Kamboja atau yang disebut dengan Royal Palace di Phnom Penh tentunya, karena kan gua lagi di Phnom Penh. Oke, nah gedung ini yang tampak di depan ini disebut sebagai Throne Hall atau Preah Tineang Tevea Phoenix High. Jadi salah satu bangunan utama di kompleks istana ini. Gitu ya, salah satu bangunan utamanya. Nah, dia itu atapnya berwarna emas, lihat tuh atapnya. Dengan gaya arsitektur Khmer, menara runcing, prasat yang menjadi ikon bangunan kerajaan di Phnom Penh ini. Taman yang tertata rapi yang ada di sekelilingnya. Lihat tuh tamannya. Nah guys, sekarang gue sudah berada di spot yang kedua yang juga terkenal di dalam kompleks Royal Palace, istana kerajaan, yaitu di ini yang disebut dengan Silver Pagoda atau bahasa Kambojanya disebut sebagai Wat Preah Keomarakot. Nah, jadi bangunan utama di tengah ini dengan atap gaya Khmer yang rumit ini disebut sebagai Silver Pagoda. Jadi di dalamnya itu tempat menyimpan Buddha Jamrut dan Buddha emas gitu. Jadi di dalam ini nih, di dalam sininya itu banyak sekali di dalamnya banyak patung-patung Buddha gitulah dari bahan silver dan bahan emas gitu. Nah, struktur pavilion kecil di kanan kirinya ini dia ada pavilionnya gitu ya, di pinggir-pinggirnya itu. Ornamen emas adalah bagian dari areal seremonial di halaman pagoda. Nah, ini nih ada tuh pagoda-pagoda kecilnya gitu ya. Lingkungan sekitar memiliki patung taman dan lampu khas kompleks istana. Jadi guys, jadi di dalam kompleks Royal Palace ini semua bangunan yang di dalamnya itu tidak boleh video, tidak boleh foto. Jadinya gua nggak bisa ngasih lihat dalamnya itu. Jadi kalau kalian mau melihat bagaimana sih dalamnya itu kayak gimana sih? Kalau yang ini kan penuh dengan patung Buddha
dari patung Buddha Jamrud, patung Buddha emas terbuat dari jamrud emas silver. Nah kalau yang tadi yang di bangunan utama yang di sana baru utama itu kayak tempat inilah apa tahtanya raja dari Kamboja. Tapi kita nggak boleh foto, nggak boleh video di dalam. Jadinya kalau kalian mau, kalian harus melihat sendiri, datang sendiri ke sini, ya. Sekarang gue sudah ada di salah satu historical place yang namanya Wat Phnom. Jadi Wat Phnom ini merupakan salah satu tempat di mana nama Phnom Penh itu terbentuk gitu loh. Nama Phnom Penh itu kenapa bisa ada itu karena di sini gitu loh. Salah satunya historicalnya itu, sejarahnya itu ada diulas di site ini, Wat Phnom namanya. Nah, untuk biaya masuknya ke sini itu hanya $1 saja buat warga negara asing. Jadi kurang lebih sekitar 4.000 real Cambodian gitu ya. Tapi kalau warga lokal mah gratis. Wat Phnom itu merupakan tempat beribadah atau kuil Phnom yang ada di atas bukit kecil. Makanya disebut dengan Wat Phnom. Phnom itu bukit, Wat itu kuil. Jadi kuil Phnom, kuil di atas bukit gitu. Nah ini kuil ini merupakan cikal bakal dari Phnom Penh. Nah, kenapa namanya bisa Phnom Penh sih? Nah, begini ceritanya. Dahulu kala itu ada seorang wanita, lady lah ya, seorang wanita tua, namanya itu Daun Penh, ya, Daun Penh. Nah, dipanggilnya Lady Penh gitu ya. Nah, dia itu menemukan sebuah batang kayu. Di dalamnya itu ada patung-patung Buddha, ada 5 patung Buddha gitulah di dalamnya itu. Nah dari situlah lalu dia bilang tempatnya itu di pinggir sungai. Nah pinggir sungai itu di sebelah sini ada sungai. Jadi di dekat sini di pinggir sungai itu di sekitar sini ada pinggir sungai gitu ya. Nah itu jadi dari dia bilang inilah tempat ini merupakan tempat yang suci gitu loh. Maka kita lebih baik kita membangun sebuah kota. Makanya itu dia membangun sebuah kota, membangun sebuah kuil gitu lah. Nah di atas dataran, jadi membangun kuil yang di atas dataran tinggi lah, di atas gundukan atau di atas bukit gitu. Akhirnya dia berinisiatif untuk mengajak warga sekitar membangun kuil ini gitu. Makanya namanya itu diberikan namanya sebagai Phnom Penh. Jadi Phnom itu bukit, Penh itu namanya dari wanita tua, Lady Penh itu. Makanya di sini kuil ini disebut sebagai Phnom Penh gitu. Nah ini dulunya merupakan sebuah kuil saja, tapi karena berjalannya waktu, akhirnya orang-orang sekitar pada datang, pada menarik perhatian. Akhirnya mereka mendirikanlah di sekitar ini banyak pemukiman. Akhirnya dibuatlah menjadi sebuah kota. Jadinya namanya sebuah kota, jadi Phnom Penh gitu. Akhirnya membesar, akhirnya jadi kota deh. Nah ini tempatnya. Ya.
Nah, di sininya lagi, ini merupakan historical sejarah. Jadi satu-satunya bukit kecil yang ada di kota, di tengah kota gitu. Nah, akhirnya ini dijadikan sebagai situs, jadi sebagai situs sejarah. Dan di bawahnya itu, kalau kalian bisa lihat itu, di bawahnya itu menjadi sebuah taman. Dibikin asli sebagai taman-taman gitu, di mana orang-orang bisa berjalan, keliling-keliling, bisa olahraga. Sekarang kita ke tempat yang lain lagi ya.